Pembuatan ZPT, sitokinin, dengan bahan alami, ekstrak jagung muda dan air kelapa muda, untuk memaksimalkan pertumbuhan, dan hasil yang tinggi pada tanaman jagung. Untuk memperbaiki performan pertanaman jagung, dengan pertumbuhan vegetatif yang maksimal, dan produksi yang tinggi, dengan kualitas pipilan yang sempurna, adalah dengan menggunakan agroinput yang lengkap. Salah satu faktor agroinput yang penting adalah, pemakaian ZPT, atau zat pengatur tumbuh, Plant Growth Regulator. PGA zat pengatur tumbuh, ZPT, yang umum digunakan adalah sitokinin. Sitokinin adalah salah satu ZPT, mendorong pembelahan atau sitokinesis. Di mana sitokinin, mendukung proses pertumbuhan, perkembangan, diferensiasi dan pembelahan sel tanaman. Sitokinin juga, mampu mengontrol proses kemunduran penyebab kematian sel-sel tanaman dengan baik, sehingga penuaan daun, bunga dan buah menjadi tertunda. Sitokinin alami, umumnya diproduksi pada jaringan yang masih aktif berdiferensiasi seperti akar, buah dan embrio. Sebenarnya sitokinin kurang efektif dalam bekerja jika hanya berdiri sendiri. Untuk memaksimalkan kinerja, sitokinin selalu dibantu oleh auksin. Kedua hormon tersebut saling bersinergi untuk melakukan diferensiasi sel. Jika salah satunya tidak ada maka tumbuhan tidak bisa mengalami perangsangan pada proses pembelahan sel dengan baik. Fungsi umum dari sitokinin adalah A. Mengatur pertumbuhan tanaman dan pembentukan bunga, dan mempercepat pembentukan batang tanaman. B. Merangsang sintesis protein pada bagian tumbuhan, dan menghambat proses penuaan daun. Mendukung pembelahan sel, serta mempengaruhi morfogenesis tanaman dalam teknik kultur jaringan. C. Memiliki peran penting terhadap kloroplas. Saat sitokinin ditambahkan akan terjadi peningkatan kadar klorofil, dan konversi etioplast menuju ke kloroplas, juga akan meningkat melalui stimulasi sintesis klorofil. D. Dapat berperan sebagai hormon yang fungsinya merangsang pemanjangan titik tumbuh daun. E. Mendukung proses diferensiasi mitosis, dan merangsang perluasan daun dengan cara pembesaran sel. F. Membantu merangsang pembentukan akar cabang, dan membantu proses pembukaan stomata, serta menstimulasi sintetis klorofil sehingga membantu proses konversi etioplast menuju ke kloroplas. G. Memacu pertumbuhan kuncup tepi, dan mengatur proses sintesis RNA dan transkrip lainnya, serta merangsang transportasi garam mineral dan asam amino menuju daun. Untuk mengoptimalkan kinerjanya sitokinin bekerja sama dengan auksin di berbagai proses fisiologis dalam tumbuhan, sama seperti giberelin. Berikut adalah dampak yang akan ditimbulkan akibat perbedaan konsentrasi sitokinin dan auksin, yaitu A. Jika konsentrasi sitokinin lebih besar dari auksin, maka pertumbuhan tunas dan daun menjadi tidak terkendali. B. Jika konsentrasi sitokinin dan auksin relatif sama, maka pertumbuhan menjadi seimbang baik pada akar, tunas, daun maupun batang. C. Jika konsentrasi sitokinin lebih kecil dari auksin, maka pembentukan akar akan menjadi lebih aktif. Bahan-bahan alami yang banyak mengandung sitokinin, misalnya air kelapa, jagung muda, dan bonggol pisang. Sedangkan contoh ZPT sitokinin sintetis antara lain, N6-benziladenin, dan 6-benzilamino 9. Sitokinin bersama dengan auksin dan giberelin akan merangsang pembelahan sel-sel, pembentukan tunas, pertumbuhan kuncup lateral, perluasan daun, dan pembentukan akar adventif. Bahan alami dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sitokinin alami, yaitu bahan yang dibutuhkan adalah A. 8 kg jagung muda yang sudah dipisahkan dari tongkolnya. B. 4 liter air kelapa muda. C. 2 liter air bersih. Peralatan yang diperlukan adalah A. Wadah atau baskom. B. Blender atau parutan. C. Pisau. D. Saringan. E. Sarung tangan. F. Jerigen. Cara pembuatan. A. Ambil 8 kg jagung muda, yang sudah dipisahkan dari tongkolnya.
B. Jagung ini diparut sampai halus, atau dihaluskan dalam blender. Setelah benar-benar halus, maka disaring ke dalam wadah atau baskom. C. Setelah itu, masukkan air kelapa muda sebanyak 4 liter ke dalam wadah yang sudah berisi ekstrak jagung muda. D. Setelah diaduk merata, maka masukkan air bersih ke dalam wadah sebanyak 2 liter. E. Maka ZPT, sitokinin, telah selesai dibuat dan siap digunakan. Takaran dan aplikasi. Hasil sitokinin yang kita buat, adalah untuk penggunaan 1 hektar. Biasanya untuk 1 hektar, menggunakan 7 tangki ukuran 16 liter. Aplikasi sitokinin, digunakan dalam perlakuan benih, sebagai pencampuran, misalnya dengan auksin, giberlin, fungisida dan insektisida. Lalu diaplikasikan dalam bentuk spray. Pada saat, tanaman usia 14, 28, 35, dan 42 hari setelah tanam. Gunakan dengan droplet embun, yaitu nozelnya dikencangkan. Jangan lakukan penyemprotan pada waktu mendung, angin kencang, dan waktu hujan. Semoga berguna dan bisa